Yo, yo, yo. Ya, kembali lagi ke channel tercinta kalian, Tangga Komunikasi. Asik. Tapi takut katanya ada babi. Di sana ada babi juga Kak Mas. Itu untuk ukur kecepatannya aku lari bareng kuda, muter-muter kan. Itu gimana? Kali ini ada yang spesial. Kali ini Tangga Komunikasi tanpa Theo dan Ipal. Terus saya ditemani oleh seorang Mas Tampan. Jadi Mas Tampan ini boleh perkenalkan sedikit Mas? Halo, nama aku Sahid. Aku dari Fakultas Peternakan UGM. Ya. Jadi spesial ini karena kita sudah mengkulik tentang komunikasi UGM, sekarang kita akan mengkulik jurusan peternakan, Fakultas Peternakan dari Universitas Gadjah Mada. Jadi orang yang di samping saya ini tidak sembarangan, dia adalah mantan ketua BEM Fakultas Peternakan. Boleh diceritain nggak Mas tentang Fakultas Peternakan UGM? Dari segala macam lah, dari dosennya, dari mata pelajarannya, bahkan dari kalau kita kan ada jurusan dari Visipol, ada jurusan komunikasi, bla bla bla, HI segala macam. Kalau peternakan gimana? Ya, jadi ringkas awal kan soal peternakan pasti familiar lah. Kalau teman-teman pasti taunya peternakan tentang hewan, tentang melihara sapi, yang umumnya sapi lah kalau di Indonesia. Padahal juga di dalamnya juga melihara ayam, kambing, ataupun malah banyak sebenarnya, nggak cuma itu. Misalkan kayak kamu budidaya tanaman rumput buat ternak, habis itu kamu budidaya lebah itu termasuk salah satu bidang di Fakultas Peternakan UGM yang sedang dikembangkan. Nah, aku pribadi kenapa sih awalnya pengen masuk Fapet? Karena ya melihat potensi sih. Kalau di Lampung, aku asalnya dari Lampung. Di Lampung itu punya potensi yang namanya bahan pakan dari sisa limbah pertanian kayak singkong, habis itu jagung dan lain segala macamnya kan yang bisa digunakan, dan itu bisa menjadi salah satu inilah cara buat kasih pakan ke ternak-ternak saya istilahnya kayak gitu kan. Dan itu yang pertama kali memicu. Setelah saya masuk ke peternakan sendiri ternyata banyak kayak teman-teman mungkin pernah ngelihat yang dulu hoaxnya sapi disilangkan dengan babi yang ototnya gede-gede, padahal itu salah satu sebenarnya ini ya perkembangan di bagian genetiknya, rekayasa genetik. Abis itu kayak kamu bisa ngasih ayam nih ya, ayam dulu misalkan panen itu bisa lebih dari 2 bulan 3 bulan, tapi sekarang 30 hari aja udah bisa panen. Berarti kan itu ada salah satu penyempurnaan dari teknologi pakannya supaya dia bisa berkembang. Banyak juga yang bilang ayam ini cepet gemuk gara-gara dikasih hormon gitu kan, dikasih apa-apa. Sebenarnya manajemen pemeliharaan untuk ayam kan ya ada kesehatan seperti apa, tetap ada SOP-nya. Cuma ya nggak disuntik hormon supaya cepet gede atau apa, enggak. Tapi itu adalah perkembangan dari pakannya. Dan ada lagi kayak sosis, bakso, itu termasuk kami pelajari. Kayak teman-teman salah satu teknologi pasca panen dari pakan, pembuatan sosis, kornet, segala macam itu kita pelajari juga. Jadi kalau misalkan nih teman-teman lihat peternakan cuma sekedar melihara sapi atau melihara binatang-binatang yang diternakin, pasti kepikiran juga, terus apa dong bedanya sama kedokteran hewan gitu kan. Kedokteran hewan kan juga binatang kan. Berarti kalau peternakan tuh banyak berpotongan sama fakultas-fakultas lain, FTP tadi kan, pasca. Terus Ya. peternakan dan hewan dokter hewan dan dokter macam hewan. itu. Ada sih lisan-lisannya kayak misalkan kalau kami peternakan dengan teman-teman kedokteran hewan itu ada aspek yang berbeda. Teman-teman kedokteran itu lebih kepada veterinernya, lebih kepada penyakit, habis itu penyembuhan penyakit. Kalau kami kan tidak boleh, kami asal suntik, ngasih resep itu kita nggak boleh, cuma dokter hewan yang boleh. Kita berfokus di bagian hulu, bagian tata laksananya, manajemen, terus pemasaran juga kita bisa masuk. Kalau FTP kayak pengolahan susu, salah satu kan produk yang bisa diambil kayaknya susu gitu kan. Nanti ke sosis, bakso itu kan juga teknologi pangan kan biasanya kayak gitu. Terus teknologi industri juga bisa ke unit-unit pengolahan susunya atau seperti apa. Ya, tetap ada. Makanya rumpun kalau di UGM itu agrokompleks ya, salah satu rumpunnya di dalamnya ada peternakan, kedokteran hewan, pertanian, kehutanan, sama teknologi pertanian seperti itu. Kalau jurusan nih, di Fapet UGM itu cuma punya satu jurusan dan satu prodi. Satu fakultas, satu jurusan, satu prodi. Namanya Ilmu dan Industri Peternakan. Karena kita melihat nih bahwa sebenarnya peternakan di Indonesia itu harus bisa holistik nih, harus bisa dari hulu ke hilir,
kita bisa nih ambil aspek-aspek yang menjadi peluang, baik itu nanti peluang usaha atau peluang riset atau dan lain segala macamnya. Kalau dulu pernah ada departemen sosial ekonomi sendiri, departemen nutrisi sendiri, departemen teknologi pasca panennya, habis itu pemulihan dana produksi ada. Tapi sekarang jadi satu prodi ilmu dan industri peternakan, seperti itu. Oke, Bro Sahil. Mantap. Berarti kalau saya tangkap itu peternakan tuh ngurusin circle dari dia sperma istilahnya, dari sperma, pengembangan segala macam sampai dijual gitu kan. Bisa dibilang kayak berarti gitu. Kalian itu mencoba untuk meningkatkan nilai jual dari hewan-hewan ternak tersebut di dalamnya. Termasuk sih di dalamnya kayak peningkatan kualitas daging misalkan, atau peningkatan bobot kan. Kalau misalnya kita jual sapi atau jual ayam, kita pengen nih dalam waktu ayam 1 bulan aku kalau bisa udah punya bobot 2 kilo dengan pakan yang sehari cuma 1.000, itu kan maksudnya hitungannya murah kan gitu kan. Itu kan hitungannya murah. Ya udah, gimana sih, apakah pakan itu cukup nutrisinya untuk si ayam gitu kan. Itu salah satu hal-halnya. Kalau tadi bilang dari sperma sampai nanti dijual, ya kita juga memperhatikan bibit gitu. Kita juga melihat loh, oh ternyata dari seleksi yang ada, seleksi bibit yang ini, ternyata bibit ini bagus nih, ternyata untuk dikembangkan, potensial, efisiensinya bagus gitu kan. Makanya kita bilang dari hulu proses sampai ke hilir kita sebenarnya main di situ gitu. Misalkan dari pembibitan, kita main di pembibitan, penyediaan pakannya seperti apa, habis itu manajemennya seperti apa. Circle nanti 1 tahun pengen sapi nih lahir lagi, gimana nih manajemen tata laksana pemeliharaannya, itu juga kita perhitungkan. Setelah panen, oh aku udah berhasil gemukin sapi 3 bulan. Selain aku jual segar, aku juga pengen nih masuk ke industri pangan. Misalkan jualan sosis, jualan bakso, atau modifikasi lah pangan-pangan yang lain yang lebih awet supaya tahan untuk di tataran keluarga, itu juga kita pelajari. Oke. Ya, selanjutnya kita ini jadi banyak maba-maba, Mas. Banyak maba-maba yang pengen nanya nih tentang peternakan. Salah satunya dari Diah Lestari nih, Mas. Diah Diah Lestari. Halo Diah Lestari. Diah Lestari di Twitter dia nanya, Mas. Sebenarnya banyak sih enggak, Mas, mata pelajaran di SMA yang diterapin di peternakan, Mas. Oke. Satu nih kan berarti si Diah Lestari ya. Jadi dia yang banyak bersinggungan itu biologi dan kimia. Ya dasar-dasar berarti sih. wajib IPA. Nah, enggak juga sebenarnya, enggak juga gitu kan. Kalau kamu misalkan nih SBMPTN kan juga bisa kan IPS. Cuma kan kayaknya nggak mungkin. Tapi ini sih dasar, pelajaran dasar. Kayak ketika aku maba di peternakan semester 1 itu aku masih belajar yang sama, matematika, biologi, fisika, PKN juga aku masih belajar, bahasa Indonesia, bahasa Inggris masih belajar. Ya kayak SMA. Mungkin salah satu akselerasi aja penyerataan kan bagi teman-teman yang misalkan ada di jurusan bukan SMK peternakan pertanian, anak IPS. Ada temanku dari Sumbawa itu ada SMK peternakan, dari Malang itu juga ada setauku. Nah, kayak biologi kimia itu paling banyak. Kayak kalau SMA kan tau lah sapi punya 4 lambung, itu biasanya tahu orang-orang kayak gitu. Nah, tapi kalau misalkan di peternakan nanti emang lambung ini fungsinya untuk apa itu nanti lebih diperdalam. Kimia, biokimia kan jelas. Biokimia itu ya mungkin mata kuliah yang berat juga buat aku, tapi ya dijalanin aja lah kayak gitu kan. Toh ke depannya juga terbiasa aja. Yang bersinggungan dengan mata-mata kuliah di peternakan. Fisika juga bisa jadi salah satu yang bersinggungan. Kayak aku saat itu ada praktikum mengukur kecepatan kuda. Oh, gitu kan. Jadi posisi kuda itu untuk mengukur kecepatannya aku lari bareng kuda, muter-muter kan. Itu gimana ketika dia ngangkat beban di belakang, berapa kecepatannya, horsepower istilahnya gitu, udah kayak mobil kan. Itu udah ngitung kecepatan mobil, horsepower seperti itu. Berarti peternakan itu hewan yang disebut ternak tuh apakah yang diambil daging dan apa yang bisa memproduksi? Apakah tadi kuda juga disebut? Iya, kuda juga disebut. Karena peternakan itu selain hewan yang bisa berproduksi kayak susu, telur, daging, tapi juga yang bisa diternakan sebagai ternak kerja dan ternak sayangan. Jadi di peternakan itu ada
salah satu laboratorium yang namanya Laboratorium Ternak Ilmu Potong Kerja, Ternak Potong Kerja dan Kesayangan. Kayak kita juga belajar salah satunya tentang ternak kerja, dalam hal ini kuda. Habis itu ternak kesayangan, kucing. Itu menjadi salah satu interestnya dari Fakultas Peternakan sendiri untuk mempelajari hal-hal tersebut. Seperti itu. Pas bener nih, ngomongin tentang lab, ini ada akun namanya, wih lucu juga nama akunnya. Naruto lari-lari nungging. Naruto lari-lari nungging. Mas, di peternakan itu ada lab apa aja? Wih, mantap. Ada lab apa aja? Sesuai sama namanya ternyata. Mutu. Naruto. Jadi gini Naruto. Nah, jadi lab-lab di Fakultas Peternakan itu dia dirumpunkan dalam satu konsentrasi atau departemen. Jadi di Fakultas Peternakan itu ada departemen nutrisi. Nah, di departemen nutrisi itu dia nanti ada lab biokimia nutrisi, ada lab hijauan makan ternak, ilmu makanan ternak, habis itu ada laboratorium teknologi hasil ternak, teknologi makanan ternak. Terus ada lab produksi. Kalau lab produksi itu dia nanti ada lab ilmu ternak perah dan industri persusuan, ilmu ternak unggas, habis itu ilmu ternak potong kerja dan kesayangan. Kalau di bagian departemen nutrisi, produksi sama reproduksi, di bagian reproduksi itu nanti dia ada yang namanya lab reproduksi ternak. Setahu sedikit yang gue tahu seperti itu. Kalau misalkan di bagian sosial ekonomi ada laboratorium sosial ekonomi peternakan, komunikasi pembangunan peternakan. Setelah itu juga di bagian departemen pemuliaan itu ada genetika dan pemulihan ternak. Kalau di komunikasi ada komunikasi antar hewan. Kalau pelajarinya dulu itu. Komunikasi antar hewan. Iya, komunikasi antar hewan itu komunikasi paling sederhana. Karena dia pakai simbol. Oke, selanjutnya ini ada dari pertanyaannya Mutu ya. Kayak Naruto tadi lah. Naruto Mutu itu sebenarnya. Mutu sekali tadi. Suka saya sama Naruto ini lama-lama. Iya, selanjutnya dari @Suarmax nih Mas. Dia nanya, Mas, saya pengen masuk peternakan, tapi takut katanya ada babi. Di sana ada babi juga nggak Mas? Soalnya katanya haram kok. Lumayan juga ini, bermutu ini. Oke. Jadi kan gini ya, salah satu yang kita pelajari juga pemeliharaan di babi. Jadi babi itu meliharanya seperti apa. Ya ada dosen-dosen kita juga yang tahu gitu tentang pemeliharaan di babi. Dan kita juga open minded aja bahwa babi itu juga salah satu pasokan pangan kan, pasokan pangan. Pun kalau aku nih ya, kalau aku tidak terikat dengan syariat-syariat yang aku dapatkan, saya mau ternak babi gitu kan. 3 bulan udah bisa ngasihin anak 12 kan, saya ekspor aja babi ke luar negeri kan enak. Sebenarnya lingkarannya cepat ya. Cepet, babi itu lebih cepet daripada sapi gitu kan. Dari kambing? Dari kambing 5 bulan, babi 3 bulan udah bisa beranak. Beranaknya juga bisa sampai 10, bisa sampai 12. Kambing cuma paling banyak 4. Sapi paling banyak 2, itu jarang. Kalau umumnya sapi cuma 1. Nah, kenapa haram ya? Itu syariat masing-masing gitu kan. Dalam saya melaksanakan teknisnya ya iya, beberapa hal yang berkaitan dengan babi kan memang najis. Cuma kan kita ada cara pembersihannya sendiri ya. Kita tidak menjadi alasan lah itu untuk sebuah peluang kalau saya ya gitu kan. Tapi kan kita open minded aja, ada salah satu ini nih alternatif membersihkan atau mensucikannya. Terus kalau masalah makan ya, orang punya prerogatif masing-masing untuk makan makanan seperti itu. Tinggal dulunya mau makan atau enggak ya kan. Jadi Suarmax nih, mantap. Jadi masih bisa lah kalau habis megang babi mandi gitu kan. Mandi tanah. Iya, mandi tanah. Dari Cuki 29. Mas, ini sebenarnya agak umum sih. Di peternakan UGM ada KKN dan kuliah praktek gitu nggak Mas? Kalau di UGM sendiri sih ada, baik nanti kuliah kerja nyata ataupun praktek lapangan itu ada. Kan kalau kuliah kerja nyata kan memang UGM diwajibkan ya, mahasiswa diwajibkan untuk KKN. Karena salah satu yang ku tahu, salah satu founder dari KKN itu rektor UGM sendiri, Kusnandi Haris Sumantri gitu kan. Beliau melihat bahwa ya mahasiswa ini mungkin ya harus memang punya
punya ilmu yang bisa diaplikasikan, ya berguna lah buat masyarakat gitu kan. Ya salah satu yang paling mendasar ya yang bisa diaplikasikan dari bidang-bidang kita masing-masing. Kayak aku dan teman-teman kemarin di peternakan yang ikut KKN di salah satu provinsi di Indonesia, itu kita juga pencerdasan terkait pangan dan gizi, susu salah satunya. Habis itu juga feed aditif ternak, mineral block. Setelah itu juga pencerdasan dan sosialisasi terkait dengan recording ternak supaya manajemen tata laksana dan pemeliharaan itu baik seperti apa, good farming practices-nya itu seperti apa, itu kan menjadi salah satu concern kami kan. Dan kalau praktek lapangan pun itu salah satu hal yang menurut saya pribadi menjadi tolak ukur buat kita gitu loh. Kita juga harus bisa ke depannya survive di dunia pekerjaan. Ya salah satu pengalaman awalnya ya di PKL kalau di tempat saya, praktek kerja lapangan itu. Dan itu kalian bisa ambil yang macam-macam. Misalkan aku suka dengan sosial ekonomi di Frisian Flag gitu ya. Kamu ngajuin ke Frisian Flag. Aku suka nih sama susu Greenfield kan mahal, habis itu enak gitu kan. Ya kamu bisa gimana sih Greenfield itu bisa menciptakan susu yang seenak itu. Atau kalian mau yang simpel-simpel, aku suka nih dengan sistem ekonomi meat shop gitu atau restoran ya. Mungkin kalau misalkan dalam standarisasi perusahaan itu bisa dilaksanakan untuk PKL. Jadi banyak sih peluang kayak feed mill, penyediaan pakan, penggilingan pakan itu juga menjadi salah satu concern ke teman-teman. Ya itu sih banyak sebenarnya. Mungkin kalau mau ngobrol-ngobrol bisa kontak aku langsung juga nggak masalah. Mantap. Kontaknya gua nanti. Kalau prospek nih, ini pertanyaan dari saya. Prospek setelah kita kuliah di peternakan, kira-kira kedepannya kita bisa ngapain aja nih? Oke, prospek sebenarnya menurut aku pribadi dari pengalaman aku kuliah, kita tuh sebenarnya dibekali ilmu yang bisa untuk membuka lapangan pekerjaan. Istilahnya jadi usahawan atau menjadi wirausaha atau segala macam, pengusaha pun bisa. Mulai kita udah belajar dari penyediaan bibit, kita belajar dari tata laksana pemeliharaan, kita belajar tentang pemasaran, promosi dan lain segala macamnya. Pun kita juga didukung sama kemajuan zaman lah istilahnya gitu kan, e-commerce dan lain segala macamnya. Itu bisa menjadi hal-hal yang menyokong kita gitu untuk menjadi usaha. Tapi kalau misalkan nih teman-teman pengen jadi pegawai ya bisa, karena lulusan S1 bisa jadi pegawai gitu kan. Lulusan S1 bisa jadi pegawai gitu kan. Teller buka terus kok. Buka terus. Antri terus tiap hari kan. Jadi jangan takut gitu loh. Cuma kalau dari saya rugi aja kalau misalkan kamu nggak coba ke aplikasi yang langsung ke bidang kamu gitu, bidang yang lagi dijalanin. Masa aku udah kuliah misalkan 3,5 sampai 4 tahun di peternakan, harus banget sih aku kerja walaupun di misalkan bank. Ya kalau misalkan nggak ada alternatif ya kita tidak menolak rezeki gitu kan. Wah, ternyata aku ditawarin jadi kepala kantor cabang di Lampung. Ya saya mau kalau kepala kantor cabang gitu kan. Jangan terlalu ya Allah. Nah, tapi gitu. Kalau saya sih melihat ya kalau misalkan saya bisa bekerja di perusahaan, misalkan perusahaan yang saya concern nih dengan perah, karena saya suka banget ketika perah itu bisa menjadi salah satu makanan yang mencerdaskan karena penuh dengan gizi. Aku bisa coba apply ke salah satu Heavenly Blush mungkin, atau di Greenfield, atau di salah satu Ultra Jaya dan lain segala macamnya. Misalkan aku suka dengan yang unggas nih kayak ayam, penyediaan ayam ya banyak sebenarnya, close house ya, peternakan ayam yang udah modern dan bagus. Salah satu temanku ada yang dia jadi manajer kandang di Purwakarta ayam petelur, dia sudah menggunakan salah satu otomatisasi semua, jadi semuanya pakai robot istilah kayak gitu ya. Pekerjaannya tidak banyak, paling cuma controlling segala macamnya gitu kan. Dan itu menurutku keren juga gitu loh. Siapa yang nggak mau, aku juga mau kalau kayak gitu kan. Yang penting duit, Bri. Saya tuh kepo Mas sebenarnya. Hewan ternak itu apakah hanya mentok menjadi daging, jadi telur, jadi susu, atau jadi pekerja tadi kayak kuda segala macam? Apakah mentok itu, atau sebenarnya tuh bisa lo jadi hasil ternak ini? Sebetulnya khususnya di UGM nih, misalnya di UGM ini ada nggak sebenarnya? Kalau di UGM sendiri selain dari pangan ya, istilahnya itu kan masuk ke dalam rumpun pangan, nanti juga ada yogurt, ada kefir dan segala macam masuk ke rumpun pangan. Tapi ada nih beberapa hasil lainnya, hasil ikutan atau hasil sampingnya. Kalau hasil samping bisa dibuat biogas misalkan kan, energi alternatif. Habis itu kalau misalkan hasil ikutannya kulit
Nah, kulit itu kan dari kulit sapi, kulit kambing, pun kulit kelinci itu bisa dijadikan salah satu bahan yang buat ngangetin itu, menghangatkan diri gitu kan, bukan ngangetin ini ya, menghangatkan diri. Gelatin itu kan bisa menjadi ini kan, misalnya di bahan-bahan kosmetik juga bisa. Habis itu bisa menjadi campuran pangan juga bisa, gelatin dari sapi itu juga bisa. Habis itu kalau di lebah kan juga ada hasil lain propolis, selain madu. Nah, propolis itu kan juga banyak manfaatnya kan. Ya mungkin itu sih salah satu gambarannya. Kalau untuk ternak ya hasil ikutan hasil apa akhirnya by produk ya hasil buangannya istilahnya ya feces tuh bisa jadi kompos, bisa jadi biogas, pupuk organik cair itu juga bisa. Jadi sebenarnya tuh hasilnya tuh luas banget ya. Sebenarnya itu daging, susu, telur, sapi, ayam gitu dong. Ternyata masih luas. Oke. Nah, jadi kalau gitu saya mau menanyakan Mas, kayak life hack buat maba. Life hack. Oh, ini. Jadi apa nih Mas kira-kira pesan Mas Sahid ini untuk maba-maba calon atau calon maba juga? Kira-kira apa nih yang membuat mereka bakal lebih satu langkah di antara teman-temannya ini? Pesan-pesan dari Mas Sahid apa kira-kira? Oke, mungkin kalau secara luasnya untuk calon mahasiswa baru UGM ya, kalau dari aku pribadi semangat tetap harus dijaga. Kondisi sekarang kan, kondisi lagi pandemi kan. Kalau kondisi lagi pandemi mungkin SNMPTN doang nih yang masih ada prosedurnya, SBMPTN juga nanti aku kurang tahu apakah online atau seperti apa ya. Mental dan semangat itu tetap harus dijaga. Kalau secara generalnya, secara umumnya. Tapi kalau dari teman-teman peternakan sendiri dan mungkin bisa adaptasi ke teman-teman yang lain, ke jurusan-jurusan lain. Yang pertama ada recognizing self-nya sendiri, self-recognizing gitu kan. Jadi kamu tuh pengen lihat gitu potensi dirimu tuh di mana. Terus kamu juga bisa melihat kamu itu punya peluang besar di mana gitu. Menurutku itu menjadi salah satu motivasi diri ketika aku bingung mau kemana, aku harus kayak mana. Dan ketika teman-teman di peternakan, coba tambah lagi baca-baca ringan aja bahwa sebenarnya peternakan itu apa, peternakan itu seperti apa. Dan menurut aku pribadi ketika aku maba ya aku melihat bahwa peternakan itu dalam ruang lingkup yang sempit, tapi ternyata tidak gitu kan. Nabi Muhammad aja kerjaannya beternak kan. Saya ini mencoba untuk menjalankan sunnah. Beternak atau berdagang? Aku berdagang juga. Beternak dan berdagang. Penggembala domba kan. Jangan pernah gengsi menurutku juga sama beberapa jurusan-jurusan kan. Kalau menurutku maba kan banyak gitu kan. Orang sekarang, aku pengennya masuk jurusan teknik gitu kan. Saya pengen masuk jurusan komunikasi gitu kan. Saya juga mau masuk jurusan komunikasi gitu kan. Tapi gimana? Saat itu saya melihat peluang lain dan arah lain. Dan jangan sampai ketika kamu sudah masuk hilang arah gitu kan. Kamu bisa sih bikin tahapan. Kamu bisa sih coba cari referensi yang lebih baik gitu loh daripada yang sekarang kamu dapatkan. Menurutku gitu. Sering ngobrol sama kating-katingnya, bangun kultural itu juga menjadi salah satu cara kita adaptasi ke lingkungan. Cuma kalau sebelum-sebelumnya menurutku jangan pernah lupa ini sih, patah semangat sama buat masalah nanti di peternakan kalian tahu apa enggak. Kalau kalian udah tahu gambaran sendiri peternakan itu seperti apa, nanti pasti bakal terpacu sendiri kok untuk ternyata kayak gini ya. Lingkungan kita juga mendukung ke sana kan, dosen-dosen kita juga mendukung ke sana gitu. Coba kita sekarang ngomongin tentang gimana sih kuliah di peternakan, maksudnya tentang sosialnya, tentang segala macamnya gitu. Dosen-dosen di peternakan tuh nilainya gampang apa enggak? Jangan ceritain. Kalau kuliah ya, aku sih kuliah di peternakan sebenarnya awal-awal rada minder juga gitu loh. Kenapa minder gitu kan? Aku dari Sumatera gitu kan. Ware ini bukan orang-orang Jawa gitu, orang-orang apa. Takutnya nih aku kayak jadi minoritas nih di sini gitu kan. Ya itu awal-awal aja, tapi ternyata enggak sih, itu tergantung kitanya juga gitu loh. Kita misalkan mau cari temen apa mau sekedar cari sensasi misalnya gitu kan. Kalau aku cari temen ya udah teman-temanan aja sama teman-teman yang ada gitu. Aku bisanya aku nyaman nih ngobrol sama dia, yaudah ngobrol biasa aja. Pun kalau dari kacamataku
kita juga kan di peternakan banyak kegiatan-kegiatan lain gitu kan, nggak cuma sekedar kuliah, kita juga bisa ikut-ikutan apa, ikut organisasi apa, ikut ekskul istilahnya kalau di SMA, kalau di kuliah UKM, kita juga bisa ikut komunitas lain. Kuliah juga menurutku tetap dijalanin sih, walaupun peternakan kan sifatnya aplikatif kan, jadi kita juga banyak praktikumnya, ya ada waktu-waktu yang bisa kita utamakan dalam perkuliahan, dalam praktikum, dalam mengerjakan tugas-tugas laporan yang harus diselesaikan. Itu juga kita bakalan ini sih, menurutku setiap orang itu juga pasti akan berkembang baik dari manajemen dirinya, baik dari manajemen waktunya. Awalnya mungkin masih rada keteteran, tapi ternyata aku bisa sih sebenarnya ngejalan ini, asal jangan dibuat jangan takut berarti. Jangan takut, jangan ngeluh, ya santuy aja gitu, go with the flow gitu kan. Teman-teman kita PKL, teman-teman kita KKN gitu kan. Tapi tetap kita juga orientasi terhadap kewajiban kita sama orang tua kan, karena kita kuliah juga punya kewajiban terhadap orang tua. Kalau cewek sama cowoknya gimana Mas di peternakan? Cewek sama cowok? Kalau aku sih santai-santai aja sih ya. Enggak, ganteng-ganteng enggak cakep-cakep enggak nih? Ada lah. Peternakan itu nggak semuanya buluk-buluk lah, nggak semuanya buluk-buluk gitu kan. Tapi tetap menurutku tetap kalau misalkan kamu ada di kandang ya kamu juga perlu keluar kandang gitu kan, buat melihat suasana baru gitu. Nggak masalah. Cakep-cakep kok, manis-manis juga ada. Mbak yang itu tuh manis tuh, mbak yang itu gitu kan. Atau adek yang itu juga manis. Ya mungkin saran aku sama teman-teman yang masuk peternakan jangan takut buat itulah. Bersosial, jangan takut untuk show up ke teman-teman yang lain, teman-teman fakultas-fakultas lain, karena menurutku sebenarnya kita nggak kalah dan nggak salah juga untuk bergaul sama mereka, untuk teman-teman kita yang lain gitu. Kita juga punya bidang yang berguna untuk orang lain, ya kenapa kita harus takut atau nggak mau bersosial gitu. Tuh teman-teman, jadi di UGM tuh semuanya tuh orangnya tuh menerima kamu dari mana aja. Di lagu PPSMI juga ada kan? Latar belakangmu tak jadi masalah. Gitu. Jadi terserah kamu dari mana aja, situ kamu jadi mahasiswa UGM gitu. Jadi jangan takut untuk bergaul, untuk mencari teman, jangan minder gitu. Santai aja, dibawa santai gitu. Toh kamu juga pernah pindah ke SMA kan, istilahnya dari SMP ke SMA dengan suasana baru, sama aja kayak gitu. Aku juga dulu kan sekolahnya di SMA Islam kan, MAN kan, salah satu MAN. Kaget kan aku masuk peternakan, banyak teman-teman yang non muslim, terus aku bingung kan gimana. Biasanya tuh kalau misalkan ketemu, halo assalamualaikum gitu kan, gimana salaman. Kalau misalkan di sini kan di peternakan awalnya, aduh gimana ya gitu, yaudah hai gitu, halo, nggak biasa gitu kan, hai halo gitu kan. Ya culture shock pasti ada. Iya. Akhir kata dari saya, Ariswan Faturi Bowo, Syahid Muhammad Nur Fatullah. Thank you ya, thank you. Bye. Jangan lupa komen di Tangga Komunikasi.